Halo, selamat datang di channel saya. Kebetulan saat ini sudah tepat 3 tahun saya memelihara Chevrolet Captiva ini. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana memelihara mobil ini selama 3 tahun, apa saja suka dukanya yang saya alami. Mari simak saja channel saya ini. Saya mulai dengan rasa berkendara dari kendaraan ini. Rasa berkendaranya menurut saya nyaman ya. Meskipun dia bermesin diesel, suara mesinnya itu memang sangat halus untuk tipe mesin Z20D, sehingga tidak terlalu terdengar dari dalam kabin. Apalagi sudah menyalakan musik, itu tidak akan terlalu terdengar. Untuk handling, oke. Kebetulan mobil ini sudah saya pasangkan stabilizer di bagian bawahnya ya, tambahan istilahnya, sehingga bodinya lebih sedikit stiff. Suspensi menurut saya tidak keras ya, tapi juga tidak lembut. Pas lah menurut saya seperti ini, nyaman handling, karena saya juga tidak terlalu suka dengan mobil yang suspensinya terlalu lembut. Jadi rasanya agak mengayun begitu kalau pakai mobil yang suspensinya agak lembut. Dan rasa berkendara mirip kayak sedan. Kebetulan mobil pertama saya sedan ya, jadi feeling berkendaranya hampir sama lah dengan sedan. Cuma kita karena ini merupakan crossover yang tinggi, jadi rasa berkendaranya lebih pede lah. Termasuk kalau ada jalan berlubang atau apa, rasanya lebih pede untuk memakai mobil ini, karena kita tidak akan takut mentok di baik untuk lubang atau berbagai kondisi jalan. Untuk mesin sendiri sebenarnya cukup kencang ya, meskipun dia memang bukan diesel yang paling kencang ada di Indonesia, masih banyak lagi diesel lain yang lebih kencang, tapi menurut saya cukup lah untuk sehari-hari. Apalagi di rute saya memang tidak mungkin untuk berlari lebih daripada 100 km per jam, jadi lebih membutuhkan torsi untuk menyalip-nyalip. Cukuplah untuk saya dalam hal mesin maupun suspensi. Oke, untuk kerusakan saya akan rangkum saja ya, kerusakan dari pertama saya ambil mobil ini tepat 3 tahun yang lalu. Waktu saya ambil di hari pertama, siangnya ambil waktu itu, terus sorenya steering racknya jebol, jadi saya langsung melakukan penggantian steering racknya. Kebetulan jebolnya untungnya di rumah ya, jadi saya memanggil mekanik, lalu saya membelikan steering racknya. Ya syukurnya sampai sekarang masih awet ya steering racknya. Lalu di tahun kedua, kerusakan yang terjadi adalah di modul fan. Gejalanya AC-nya tidak mau nyala, mesin temperaturnya kalau dicek melalui OBD itu dia bisa melejit di atas 110 seperti itu. Lalu tahun terakhir ya, tahun kemarin ini lumayan banyak kerusakannya, karena saya agak nakal menggunakan BBM yang paling murah ya. Saat ini saya memakai Dex kembali. Waktu itu didera kerusakan injektor sampai 3 kali. Terakhir saya mengadukan penggantian kontrol palep keempatnya, lalu melakukan servis supply pumpnya. Supply pump itu bahasa kerennya istilahnya bos pump lah. Itu kerusakannya, dan saya melakukan penggantian glow plug juga, melakukan penggantian intake karena mungkin karena umur dia sudah pecah. Lalu selang turbo saya ganti juga terakhir ini, lumayan banyak, tapi kebayar lah rasa berkendaranya. Jadi sekarang lebih enak lah. Video akselerasinya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya perawatan. Untuk perawatan mobil ini sebenarnya tidak terlalu ribet-ribet banget seperti yang orang bilang wah horor segala macam. Tidak. Selama ini perawatan ya seperti biasa, saya penggantian oli setiap 7.500 km, penggantian oli transmisi saya setiap 15.000 km. Setiap penggantian oli saya melakukan penggantian filter udara dan filter solarnya. Karena sebenarnya masih bisa dibersihkan di 7.500 itu, cuma rada males lah. Karena toh juga harga filternya juga tidak terlalu mahal, sekitar 100 ribuan lah. Jadi tidak worth lah untuk saya bersihkan, ini saya ganti saja apa-apa. Atau juga itu semua demi kesehatan mesinnya. Lalu untuk modifikasi yang sudah saya lakukan tidak terlalu banyak, hanya mengganti headlamp depan, mengganti head unit, dan memasang subwoofer untuk menunjang suara bassnya. Lalu saya mengganti lampu belakang dengan punyanya facelift 2. Ya, seperti itu saja modifikasi yang saya lakukan, dan perawatannya tidak terlalu sulit. Oh ya, saya juga ada penggantian lahar, itu udah lama tapi sekitar 2 tahun yang lalu. Untuk kaki-kaki lumayan awet lah untuk mobil. Oke, demikian review singkat saya mengenai pengalaman memiliki mobil ini. Kebetulan tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena memang kerusakannya ya tidak banyak. Itu lebih kerusakannya karena memang saya sedikit bandel lah, pengen nyoba-nyoba gini gitu, akhirnya mobilnya rusak. Tapi secara overall mobil ini bandel. Demikian vlog saya. Bagi saran terakhir bagi yang ingin memiliki mobil ini, harus siap mental apabila terjadi kerusakan, termasuk juga siap biaya, karena namanya kita meminang mobil bekas, pasti akan ada PR sedikit-sedikit. Syukur-syukur mendapatkan unit yang sehat, yang tidak ada PR sama sekali. Tapi itu sangat jarang ya, minimal lah kita akan keluar biaya ganti oli, itu pasti. Nah, dan satu lagi saran, apabila Anda ingin meminang Captiva diesel bekas, ajaklah mekanik ahli, mekanik spesialis Chevrolet, karena dia kan pasti punya scanner segala macamnya, sehingga dia bisa mengecek lebih jauh dari mobil ini. Ya, syukur-syukur kita akhirnya mendapat unit yang baik. Baik, demikian video saya ini, semoga bermanfaat. Itulah pengalaman saya bagaimana memelihara mobil ini. Tidak terlalu banyak kerusakan yang terjadi, ya tidak yang seperti horor-horor di luar itu yang wah gentong, wah transmisinya merotol. Tidak seperti itu, asal kita telaten memeliharanya. Tentunya kita mendapatkan unit yang sehat dari orang sebelumnya yang juga telaten memelihara mobilnya. Syukur-syukur mobil ini kuat dan bandel. Kilometer mobil ini sudah 139.000 km, lumayan banyak, tapi saat ini kompresi segala macam masih sehat karena memang benar-benar saya rawat, terutama oli saya perhatikan dengan baik, dan apabila ada sesuatu yang aneh saya segera periksakan ke bengkel sebelum itu menjadi kerusakan yang lebih besar dan menghabiskan biaya yang jauh lebih banyak. Baik, demikian channel saya. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.